Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas video pembelajaran mata kuliah Teknologi Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat oleh kelompok 7 Muhammad Alfian Muqarrabin Arrom, NIM 211003-219. Teman-teman sudah sering kan mendengar e-learning? Kira-kira pembelajaran berbasis web e-learning itu apa ya? Yap, mari kita bahas pada video kali ini. Bahan pembelajaran yang pertama yaitu konsep pembelajaran berbasis e-learning. Pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs website yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web atau yang sering dikenal juga dengan web-based learning merupakan salah satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik atau e-learning. Karakteristik e-learning. Yang pertama, interaktivitas atau interactivity. Tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Yang kedua, kemandirian atau independensi. Dengan adanya pembelajaran internet ini, pembelajaran menjadi fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat, pengajaran, dan bahan ajar. Yang ketiga, aksesibilitas atau accessibility. Begitu juga dengan poin ketiga ini, sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian di jaringan internet dengan akses yang lebih luas. Yang keempat, pengayaan atau enrichment. Dengan adanya internet, kegiatan pembelajaran, presentasi, materi kuliah, dan materi pengayaan memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming, simulasi, dan animasi. Manfaat pembelajaran menggunakan web. Yang pertama, dapat meningkatkan jumlah interaksi antara pengajar dan pelajar atau sesama pelajar yang berjauhan. Yang kedua, seluruh sumber belajar telah tersedia dengan baik dan dapat diperoleh dengan cepat melalui internet, meningkatkan kreativitas dan kemandirian pelajar karena mereka dapat mengatur waktu dan tempat belajarnya sendiri. Selanjutnya, materi pembelajaran akan lebih dimengerti dan dipahami oleh peserta secara efektif. Berikutnya, adanya kepuasan mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, memberikan peluang untuk penghematan dan penataan finansial secara terintegrasi. Kemudian, pemenuhan terhadap tuntutan standar kualitas pendidikan dapat dilakukan. Yang terakhir, mengatasi kekurangan infrastruktur pendidikan secara fisik agar terjadi pemerataan pendidikan yang menjangkau masyarakat secara luas. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Yang pertama, interaksi. Pembelajaran berbasis web ini memenuhi kapasitas komunikasi dengan orang lain yang tertarik pada topik yang sama atau menggunakan pembelajaran berbasis web yang sama. Kedua, ketergunaan.
Ketergunaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana siswa mudah menggunakan web. Jadi pembelajaran berbasis web ini menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan sederhana, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan baik dalam proses pembelajaran maupun navigasi konten atau materi dan aktivitas belajar lain. Yang ketiga, relevansi. Pembelajaran berbasis web juga setiap informasinya dalam web hendaknya dibuat sangat spesifik untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran dan menghindari bias. Jadi isi daripada materi tersebut supaya benar-benar tepat sesuai dengan sumber pembelajaran. Kelebihan pembelajaran berbasis e-learning. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating, di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Keempat, peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan caranya sendiri. Kelima, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses internet secara lebih mudah. Kemudian, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Selanjutnya, berubahnya peran siswa dari yang biasa pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Yang terakhir, relatif lebih efisien, misalnya mereka yang tinggi jauh dari sekolah atau perguruan tinggi. Kekurangan pembelajaran berbasis e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses pembelajaran. Kedua, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajaran. Ketiga, kecenderungan mengabaikan aspek psikomotorik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek komersial. Keempat, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet atau jaringan. Keenam, kurangnya personal dalam hal penguasaan pemrograman komputer. Yang ketujuh, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang berbasis pada ICT. Kedelapan, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. 9. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Selanjutnya, kurangnya personal dalam hal penguasaan pemrograman komputer. Yang terakhir, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Nah, itu tadi pembahasan berbasis web atau e-learning. Semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.